Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok H, kelas P2, mata kuliah sintesis bahan organik dan anorganik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proteksi karbonil dan hidroksil sebagai oksazolina. Berikut merupakan anggota kelompok kami: Tita Salsabila, Muhammad Rizky Damara, Tatwah Samroatul Puadi, dan Ikrimah Hadafiyah. Gugus pelindung adalah gugus fungsional sementara yang ditambahkan ke suatu molekul untuk melindungi gugus fungsional reaktif dari reaksi yang tidak diinginkan selama transformasi sintetik. Salah satu gugus pelindung adalah oksazolina. Oksazolina dapat digunakan sebagai gugus pelindung untuk melindungi gugus fungsi karbonil dan hidroksil dalam sintesis organik. Penggunaan gugus pelindung oksazolin dapat membantu meningkatkan hasil produk yang diinginkan dan mengurangi reaksi samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas proteksi gugus karbonil dan hidroksil sebagai oksazolina. Proteksi yang pertama berdasarkan Kolerka et al. Tahun 2000, yaitu proteksi 1. 2,3 dimetoksifenyl eten 1-ol dan 2-amino 2-metilpropan 1-ol sebagai 5,5 dimetil 2-fenyl 4,5 dihidrooksazol. Adapun mekanisme proteksinya adalah sebagai berikut. Mula-mula gugus asam karboksilat bereaksi dengan SOCl2 membentuk perantara yang melepaskan anion klorida. Kemudian terdapat serangan nukleofilik oleh ion Cl-. Kemudian terjadi reaksi intramolekul yang dihasilkan produk yaitu asil klorida, SO2, dan HCl. Lalu asil klorida akan bereaksi dengan 2-amino 2-metil 1-propanol diawali dengan protonasi gugus nitrogen ke C-karbonil sehingga terjadi serangan nukleofilik yang meningkatkan sifat positif pada atom C-karbonil. Lalu terjadi reaksi substitusi, kemudian pada rangkap karbonil akan disumbangkan ke atom O. Mekanisme dilanjutkan, di mana PEB pada atom oksigen akan membentuk rangkap pada karbon, dilanjutkan dengan pelepasan Cl. Lalu Cl- akan menyerang atom A, dan ikatan NH akan terputus, melepaskan HCl, dan dilanjutkan dengan reaksi intramolekul. Mekanisme selanjutnya yaitu transfer 2H+, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan molekul air dan membentuk gugus oksazolina yang diinginkan. Pembentukan oksazolin dapat melibatkan reaksi amina alkohol dengan aldehida. Reaksi ini berlangsung melalui siklisasi oksidatif aldehida. Dengan tahap pertama dibutuhkan katalis asam yang mampu menyumbangkan proton ke aldehida, seperti asam para-toluena sulfonat PTSA atau asam trifluoroasetat TFA. Namun kami memilih asetonitril sebagai katalis asam karena mengacu pada buku Woods tahun 2014. Tahapan dilanjut dengan reagen pengoksidasi seperti diasetoksiiodobenzen yang menyerang gugus OH untuk dilepaskan dan diperoleh siklisasi oksazolin. Mekanisme sintesis melalui siklisasi oksidatif aldehida diawali dengan penyerangan PEB nitrogen pada asetonitril ke C-karbonil. Kemudian ikatan rangkap dilepas. Selanjutnya mengalami resonansi di mana oksigen kembali terbentuk ikatan rangkap dan terjadi geseran hidrida ke karbon sisi lain di mana ikatan rangkap 3 akan kembali menyerang nitrogen. Selanjutnya terjadi substitusi nukleofili dengan amino alkohol ke gugus karbonil sehingga etanimina dilepas dan diperoleh produk sementara berupa amida. Tahap selanjutnya, reagen pengoksidasi yaitu diasetoksiiodobenzen akan digunakan untuk melepas gugus OH. Atom O pada reagen menyerang H untuk berikatan dan diperoleh asam asetat. Sedangkan atom O menyerang iodin untuk berikatan. Tahap terakhir, serangan elektrofilik dari rangkap O ke karbon dengan muatan positif yang lebih besar untuk membentuk siklik.
atom O dilepas dan menyerang H yang telah dilepaskan secara serentak, ikatan hidrogen dengan nitrogen dilepas dan terbentuk rangkap. Diperoleh produk utama berupa 2-metil-2-oksazolin. Yang selanjutnya adalah deproteksi. Oksazolina dapat diproteksi melalui hidrolisis dengan menggunakan asam berupa HCl dan air. Untuk mekanisme yang terjadi yaitu protonasi dari atom N ke atom H, kemudian pemutusan ikatan antara atom H dan atom Cl. Selanjutnya direaksikan dengan H2O. PEB pada atom O akan menyerang C, kemudian ikatan rangkap 2 akan menyerang atom N. Sehingga terbentuk seperti ini, kemudian Cl akan menyerang H, lalu terjadi pemutusan ikatan antara H dan O. Kemudian terjadi transfer H+, lalu PB pada atom O akan menyerang ikatan antara O dan C, lalu terjadi pemutusan ikatan antara atom C dan O, sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian terjadi protonasi kembali dari atom N ke atom H, lalu terjadi pemutusan ikatan antara H dan Cl. Selanjutnya, PEB pada atom O akan menyerang atom C, kemudian ikatan rangkap 2 ini akan menyerang O sehingga seperti ini. Kemudian Cl- akan menyerang H, lalu terjadi pemutusan ikatan antara H dan O. Lalu PEB pada atom O akan kembali menyerang ikatan antara O dan C sehingga terbentuk kembali ikatan rangkap 2 nantinya. Lalu ini akan terjadi pemutusan ikatan antara C dan N sehingga terbentuk seperti ini. Deproteksi oksazolina selanjutnya yaitu melalui reaksi hidrolisis menggunakan asam sulfat dalam pelarut seperti air atau etanol hingga menghasilkan asam asetat dan etanolamina. Asam asetat kemudian dikonversi langsung menjadi aldehida dengan reduksi kemoselektif menggunakan dibal H. Mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut. Terjadi protonasi antara atom N dengan atom H, kemudian direaksikan dengan air di mana PEB atom O itu akan menyerang atom karbon. Dihasilkan senyawa berikut, kemudian ion hidrogen sulfat akan menyerang atom H, ikatan antara atom H dengan atom O akan terputus, dihasilkan senyawa berikut, kemudian terjadi transfer H+, di mana PEB pada atom O ini akan membentuk ikatan rangkap dan ikatan antara C dengan O akan terputus. Direaksikan kembali atau dihidrolisis kembali dengan menggunakan H2SO4. Protonasi terjadi antara N dan H. Kemudian direaksikan kembali dengan H2O. PEB atom O akan menyerang atom karbon dan terjadi pemutusan ikatan rangkap antara C dengan O. Ion hidrogen sulfat kemudian menyerang atom H. Ikatan antara atom H dan atom O akan terputus. Dihasilkan senyawa berikut, kemudian PEB pada atom O ini akan membentuk ikatan rangkap kembali dengan C dan akan terputusnya ikatan antara C dengan N. Dihasilkan etanolamina dan asam asetat. Karena yang diinginkan adalah asetaldehida, maka asam asetat ini
akan direduksi kemoselektif dengan menggunakan nibal H dalam pelaut toluena hingga dihasilkan asetaldehyde. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.